yang kita kunjungi. Jadi teman-teman di sini ketika ini rata-rata ada di mana ya? Lokasinya masing-masing ada di mana nih para pesertanya? Ayo, jawab. Bandung. Bandung. Denpasar, Kak. Oh, dari berbagai tempat ya. Saya kira di sekitaran Jabodetabek aja. Berarti makin menarik ini. Apa namanya? Dari Sulawesi sama Kalimantan juga, Kak. Oke, hal-hal yang teman-teman explore nanti ya, kayak gitu. Nanti di akhir presentasi saya akan ada contoh-contoh yang pernah kita explore tentang taman baca gitu. Dan itu bukan dari Jabodetabek, tapi dari pelosok-pelosok Nusantara yang kita nggak sangka sebelumnya. Oke, ini saya kasih judul Mari Bertutur karena pada dasarnya ada berita, cerita, tulisan apapun itu adalah tentang bertutur gitu. Bagaimana kita menuturkan ide-ide atau gagasan kita atau pengetahuan kita atau wawasan kita. Kalau di dunia jurnalistik itu jurnalis adalah perpanjangan mata dan telinga untuk publik gitu. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami, tadi udah kita lihat ya, kita saksikan, itu kemudian ditulis sehingga audiens kita, publik kita itu bisa seolah-olah ada di tempat kita meliput itu, seolah-olah hadir di situ dan menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Itu prinsip dasar penulis ya, saya rasa ya, bukan hanya ini ya, bukan hanya jurnalis kayak gitu. Oke, selanjutnya. Saya mulai dengan kabar gembira. Ini diungkapkan oleh salah satu profesor gitu ya dari University of Southern California, Walter Fisher. Dia punya konsep homo narrans, bahwa semua dari kita adalah pencerita. Ini kabar gembiranya gitu. Jadi bukan para novelis aja, bukan para jurnalis aja. Anda semua, kita semua itu pada dasarnya adalah pencerita gitu. Jadi ibu aja gitu ya. Ini udah pada berkeluarga belum? Belum ya, mahasiswa ya. Belum. Ya dulu mungkin ya, dulu gitu ya, sering pasti dibacakan buku oleh ayah, ibu gitu ya, oleh guru gitu. Nah, mereka mungkin bukan orang yang belajar bahasa atau tulis menulis secara profesional seperti saya gitu, tapi mereka bisa bercerita dengan sangat jelas dan menarik untuk teman-teman semua gitu. Itu artinya bahwa semua dari kita itu pada dasarnya adalah pencerita, pendongeng gitu ya. Dan jadi kalau Anda semua, kita semua bisa bercerita, artinya kita semua bisa menulis. Itu prinsip dasarnya dan itu kabar gembira gitu. Jadi menulis itu hanyalah tools, hanyalah alat untuk menyampaikan cerita Anda gitu, cerita kita semua gitu. Jadi jangan menganggap itu berat dari awal. Itu hanya alat untuk menyampaikan cerita kita, perjalanan kita, pengetahuan kita, wawasan kita. Nah, slide selanjutnya. Nah, ketika konsep itu diperdalam lagi, menulis itu ya memang cara menyampaikan cerita kita tadi ya, berita atau hal-hal yang kita alami dan sebagainya. Tapi kita di sini akhirnya berangkat kepada sebuah seni yang menunjukkan simbol-simbol gitu ya, menunjukkan simbol-simbol kepada audiens kita, kepada pembaca kita, agar mereka mengerti gitu apa yang mau kita sampaikan gitu. Dan kita bisa memakai banyak simbol bervariasi gitu ya, data kah gitu, lalu apalagi ya, lirik lagu atau kutipan-kutipan tokoh-tokoh besar gitu. Itu sebenarnya simbol-simbol yang akan memperkuat cerita atau perjalanan atau kisah yang mau kita sampaikan. Selanjutnya. Nah,
ini nggak usah dipasang lah ya. Nggak tahu teman-teman tahu nggak John Legend? Ini di zaman saya cukup terkenal gitu ya. Dan lagunya tentang ordinary people ini salah satu yang sempat menginspirasi saya, yang akhirnya menjadi dasar inspirasi saya menulis ketika dalam perjalanan liputan gitu ya, tentang bagaimana kita semua adalah orang-orang biasa, mau di tempat yang mewah, mau di luar negeri, mau di tempat yang mewah, tempat yang biasa, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di ibu kota, mau di pelosok, mau di mana saja gitu, tidak ada yang kebetulan gitu. Kita semua sama, punya privilege, punya keistimewaan untuk memberikan sesuatu gitu, memberi sumbangsih sesuatu gitu kepada diri kita untuk menghargai hidup kita, dan kemudian kepada orang lain untuk mengembangkan orang lain ya, memberikan kehidupan juga, memberikan inspirasi kepada orang lain. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau kita sedang berada di mana? Di Jakarta atau di Depok atau di Bandung atau di Sulawesi, dimanapun itu tidak ada yang kebetulan, dan kita semua punya maksud yang indah gitu ya ketika ditempatkan di situ. Termasuk ketika misalnya saya dalam perjalanan dinas atau liputan kemana gitu ya. Saya akan berusaha menanamkan itu ya di dalam hati dan pikiran saya bahwa saya diberi kesempatan dinas ini itu tidak ada yang kebetulan. Jadi saya akan menggunakan segenap indera perasaan saya untuk menyelami gitu ya, menyelami apa ya maksud saya berjalan, apa yang harus saya sampaikan melalui perjalanan saya, apa yang harus saya sampaikan ketika saya bertemu orang A, orang B, orang C gitu ya, bertemu misalnya liputan, bertemu presiden, apa yang harus saya sampaikan. Lalu kalau misalnya saya harus bertemu dengan ojek online gitu yang kehilangan banyak pendapatannya ketika pandemi gitu, apa yang harus saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman, konteksnya bisa banyak sekali dan kita kaya gitu, kita kaya. Jadi ketika berada di satu kondisi tertentu, meskipun itu sehari-hari tampak biasa saja gitu. Misalnya Risha gitu ya, di Bandung gitu ya, mungkin jalan-jalan di Braga itu biasa aja gitu ya, misalnya. Bener ya Risha yang di Bandung ya? Gitu. Di Malang, Kak. Oh, Malang ya. Okta yang di Bandung, Kak, sama aku. Okta yang di Bandung misalnya gitu ya, jalan-jalan di Braga itu biasa aja gitu. Tapi bagi Risha, bagi Rini, bagi saya, bagi Mbak Uga gitu, itu hal-hal baru yang mungkin bisa mendatangkan inspirasi atau mendatangkan ini ya, saya senang pakai kata gairah gitu ya, gairah untuk mengenal sesuatu yang belum saya ketahui sebelumnya, mengenal sesuatu yang bisa membuat hidup saya tuh alive gitu, live alive gitu ya. Oh iya, ada satu tempat atau sudut tertentu di negara saya, di sekitar saya misalnya gitu, atau di bumi tempat saya hidup yang saya perlu ketahui, dan atau mungkin bisa ada yang sampai pengen gitu ya ke situ gara-gara tulisan kita, gara-gara cerita kita gitu. Oke, next. Nah, kalau saya sedikit singgung soal tulisan-tulisan di jurnalistik, ini akan memberi memberi dasar lah buat teman-teman, karena pada dasarnya teman-teman nanti mungkin tulisannya akan lebih ke tulisan populer, tapi ketika teman-teman tahu konsep berita gitu ya dalam jurnalistik, nggak akan ada masalah yang berarti sih dalam menulis tulisan populer, karena para jurnalis sekarang juga didorong ya untuk menulis sesuatu itu tidak kaku gitu ya, tapi
yaitu lebih bertutur, lebih memakai sense of storytelling gitu. Jadi orang itu ketika baca berita yang nggak sekedar baca informasi data banyak gitu ya, tapi seperti diceritakan sesuatu, didongengin gitu. Walaupun isinya ya tetap fakta ya. Kalau bahasa saya dongeng tuh ya maksudnya bukan hal yang tidak berdasarkan fakta gitu ya, tapi itu cuma cara bertuturnya aja. Jadi ada dua jenis ini ya, tulisan di dalam jenis berita di dalam jurnalistik. Ini yang paling dasar, ada hard news dan feature. Hard news itu lebih to the point, biasa karakternya lebih to the point. Jadi kalau misalnya bercerita tentang KRL kalau di sekitar Jabodetabek gitu ya, waktu itu sempat ada pemadaman listrik massal yang sampai KRL terhenti lalu berjam-jam mati lampunya. Nah, kalau kita diminta untuk tulis hard news itu kita bicara tentang faktanya gitu. Jadi to the point. Terus kalau kemudian kita bicara tentang feature gitu. Kalau yang hard news tadi to the point itu maksudnya kelihatan nggak ya teman-teman ya di bawah ya? Tulisan di bawahnya. Kak, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, jadi to the point itu artinya apa? Itu langsung pada pokok persoalannya. Jadi dalam tulisan itu biasanya kita mau sampaikan apa itu udah ada langsung di kalimat pertamanya gitu. Kalimat pertama, kedua itu langsung pada pokok persoalan, nggak ada basa-basi, nggak ada pengantar macem-macem gitu. Jadi langsung faktanya apa kayak gitu. Lalu kalau misalnya tentang feature, kalau feature itu lebih sebuah kisah atau cerita gitu. Karakternya mendekati cerpen atau novel bahkan. Jadi di sini memang lebih menonjolkan cara bertutur, bagaimana akhirnya bisa membuat orang itu tidak hanya well informed, maksudnya mendapatkan informasi dengan baik, tapi juga terinspirasi gitu ya, terbangun jiwanya, terbangun perasaan-perasaannya untuk bisa mengerti gitu situasi pada saat itu. Next. Ini contoh berikutnya gitu ya, tentang waktu itu ada ini ya, pelantikan kepala dukuh di Yogyakarta gitu karena dia perempuan jadi ditolak oleh warga gitu. Nah, kalau kita diminta untuk menulis hard news itu seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Tadi to the point, udah pasti to the point, dan jangan lupa hanya fakta gitu. Hard news itu hanya berbicara fakta, fakta yang tidak boleh kita kasih bumbu-bumbunya gitu. Bumbu-bumbu itu maksudnya ya nanti kita bisa lihat misalnya pengantar-pengantar misalnya seperti lirik lagu atau cerita atau kutipan-kutipan gitu. Tapi langsung pada faktanya. Jadi kita nggak boleh beropini di situ, tidak ada asumsi. Dan udah pasti kalau berita ya nggak boleh berisi rumor atau gosip ya gitu. Jadi udah pasti itu harus terverifikasi, udah ada cover both side-nya. Jadi cover both side itu maksudnya udah ada verifikasinya, udah ada suara dari orang yang dari pihak lain yang dituduh atau misalnya yang diduga melakukan sesuatu itu. Terus kalau feature dalam konteks kejadian yang sama, kita bisa lihat di situ penulisannya lebih luas gitu ya. Fakta bisa tersebar nanti di badan beritanya, tapi di awalnya kita bisa seperti bercerita gitu. Ketika kita wawancara Mbak Yuli Lestari, ini teman-teman kita yang di Bantul gitu ya, wawancara Bu Yuli ini gitu, kan ada rentetan-rentetannya kan gitu, rentetan kronologi wawancaranya. Nah, disitulah setiap penulis atau jurnalis itu mengembangkan gitu ya, semua indranya, membuka
lebar-lebar semua indranya untuk menyelami gitu apa yang sedang dia bicarakan, sedang dia tanyakan, yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan. Oh, misalnya Bu Yulinya ini ketika bercerita matanya berkaca-kaca, itu adalah detail yang perlu kita simpan gitu. Jadi ketika kita bicara atau wawancara dengan seseorang itu ya tidak hanya fokus kepada apa yang dikatakan gitu, tapi kepada rautnya, kepada nada suaranya, kepada suasana rumahnya misalnya, atau suasana kantor tempat kita wawancara gitu. Itu akan memperkaya cerita kita dan cara kita menulis nantinya. Oke, next. Nah, kalau bicara tentang storytelling di jurnalistik sendiri itu lekat gitu ya, lekat karakternya dengan yang namanya feature gitu. Kalau hard news kan tadi cuma to the point informasi. Ya mungkin kalau teman-teman nulis di media sosial yang captionnya perlu caption gitu ya. Nah, supaya informasinya lebih mudah diterima gitu, karena orang kan kalau scrolling gitu ya, scrolling di medsos itu kan cepet aja ya, dia nggak akan mau panjang-panjang panjang-panjang scrolling gitu ya. Dalam 2 kalimat pertama maunya tuh orang udah dapat intinya apa. Kalau nggak menarik ya udah dilewatin gitu. Kita kan nggak mau jadi penulis yang tulisannya dilewatkan gitu kan. Nah, itu bisa pakai prinsip hard news tadi gitu. Jadi to the point, faktanya apa. Nah, cara bertuturnya itu nanti yang teman-teman bisa sesuaikan sesuai karakter audiens teman-teman semua, atau audiensnya ini nanti nulisnya di sedekah buku juga ya, apa di itu masing-masing, akun masing-masing? Kalau nulisnya nanti mereka akan diminta nulis di kayak artikel gitu Kak, nanti naik ke website, dan juga di medsos? Kalau di medsos masing-masing. Oke. Sama rencananya itu dari program ini akan bikin buku, tapi itu masih rencana, belum tahu terwujud atau enggak gitu. Ya. Tapi ada itu arahnya Kak. Oke, ini secara cepat aja saya akan sampaikan. Karakter feature itu, boleh next Mbak. Itu tadi berita kisah, kita bercerita, lalu ringan dan menghibur gitu. Ringan dan menghibur ini jangan diartikan sebagai ini ya, oh harus menghibur itu berita entertainment gitu ya, berita tentang artis-artis gitu ya, tentang tentang Ayu Ting Ting atau tentang siapa gitu, enggak, bukan itu menghibur konteksnya di sini, tapi lebih ke ketika dibaca itu orang-orang itu merasa itu nggak sih tadi terinspirasi, merasa jiwanya, gairahnya itu dibangkitkan gitu. Gairah tuh apa ya? Jangan mengartikan ini ya, agak berbeda ya gitu. Tapi lebih ke iya itu semangatnya gitu ya, terbangkitkan gitu. Nah itu yang kita harapkan dari tulisan kita bisa melakukan itu kepada audiens kita. Terus long lasting ini juga salah satu karakter, artinya kalau tulisan kita hari ini dibaca 2, 3, 20 tahun lagi mungkin itu akan masih relevan dan bisa memberikan inspirasi atau semangat yang sama gitu ya ketika dibaca misalnya pada hari ini. Selanjutnya, terus ini storytelling yang sedang coba kita bahas. Lalu biasanya juga yang feature itu terkait dengan human interest. Isu-isunya, ide-idenya, gagasan-gagasannya itu terkait human interest. Human interest itu apa sih? Ya artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia gitu. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia, segala sesuatu yang mungkin dihadapi oleh manusia dan bagaimana dia menghadapinya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tentang manusia, lahiriah, batiniah itu akan menarik gitu untuk ditulis. Ini
teman-teman mungkin bisa dengarnya sekarang mungkin seperti biasa aja, tapi ketika nanti teman-teman coba terjun dan menulis langsung tentang manusia gitu, tentang orang yang teman-teman temui, teman-teman akan akan merasakan sendiri gitu ya, bagaimana itu bisa sangat kuat diceritakan dan mempengaruhi orang lain gitu. Lalu karakter feature juga, kalau misalnya hard news bicara tentang, kita ada 5W1H di jurnalistik. Kalau hard news itu biasanya cuma what, where, when gitu ya, itu intinya. Tapi kalau di feature itu bicara why, how, dan ini ya, so what gitu. Jadi why, how itu, why kenapa gitu, kenapa sesuatu itu terjadi. Misalnya yang tadi tentang pelantikan kepala dukuh yang ditolak warga itu, kalau hard news akan bicara tentang kejadiannya ditolak oleh warga gitu. Tapi kalau feature itu akan bicara tentang kenapa dia ditolak gitu, apa yang melatar belakangi keputusan atau tindakan orang-orang warga setempat itu untuk menolak si Ibu Yuli ini sebagai kepala dukuh. Nah, itu eksplorasinya akan bisa sangat banyak. Selanjutnya, nah ini juga sekilas aja kapan perlu menulis feature itu, kalau misalnya tadi yang saya sampaikan news value-nya tinggi, salah satu ide atau gagasan yang news value-nya tinggi, nilai beritanya tinggi, yaitu human interest gitu. Teman-teman yang tadi saya bilang nggak akan dibaca sih menurut saya kalau berita tentang manusia itu. Kalau misalnya hard news banyak berita tentang kejadian, tapi kalau kita bicara human interest, berita tentang orangnya, cerita tentang orangnya, tentang apa yang membuat dia misalnya bergairah dalam hidup, bersemangat melakukan, bersemangat keluar dari kesedihan misalnya ketika di PHK saat pandemi gitu. Nah, itu akan sangat kuat nilai beritanya. Lalu kapan perlu menulis feature lagi? Ketika perlu membedah masalah ya, misalnya misalnya di taman baca di suatu daerah gitu ya, ada relawan-relawan terbaik misalnya yang sudah ditempatkan di situ, tetapi kenapa kemudian tidak efektif gerakannya di situ. Nah, itu perlu dijawab. Tadi ini salah satunya juga why tadi ya, perlu dijawab kenapa itu tidak efektif, apa kendalanya, apa tantangannya, bagaimana kita keluar gitu. Sesuatu yang nggak kasat mata gitu ya, tapi ada di belakang layar, ada di bawah permukaan, dan kita perlu explore itu. Lalu tak cukup hard news ya, misalnya juga teman-teman ketemu berita-berita viral, kan sekarang rame banget viral, bla 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 gitu, viral sepeda motor masuk jalan tol, viral lumba-lumba dibawa naik motor gitu ya. Nah, itu kan cuman berita yang kejadiannya aja gitu. Nah, kita bisa eksplor di balik itu. Terus sisi lain gitu, sesuatu kejadian yang punya sisi lain itu layak untuk menjadi feature, atau kita sendiri sebenarnya bisa mencari gitu. Jadi kita tidak hanya menunggu ada sisi lain dari satu kejadian, tapi kita sendiri mencari sisi lain dari kejadian itu apa. Salah satunya misalnya contoh yang saya ingat itu misalnya salah satu teman reporter dari Magelang dulu menjumpai kecelakaan lalu lintas gitu ya. Buat kita gitu nilai berita kecelakaan lalu lintas di Magelang tidak akan terlalu menarik ya untuk diangkat secara nasional gitu di kompas.com gitu ya. Nah, tapi dia mengangkat sisi lainnya gitu. Sisi lainnya apa? Sisi lainnya adalah ternyata si korbannya sebelum mengalami kecelakaan itu sempat mengganti
status WhatsApp-nya jadi calon mayat gitu. Jadi sesuatu yang kita ini ya, apa namanya? Kita bertanya-tanya, wah kenapa si korbannya ini mengubah WA-nya gitu, sesuatu yang mungkin terlihat kebetulan, tapi kita perlu eksplor dan itu jadi salah satu hal yang menarik untuk diangkat. Menarik di sini dalam konteks ketika keluarganya memang sudah ini ya, memang sudah terbuka untuk diwawancara. Kita juga punya etika jurnalistik, kalau misalnya keluarganya nggak mau bercerita dan nggak mau eksplor itu juga nggak akan kita angkat gitu. Dan baiknya semua penulis memang itu sih, mengedepankan etika sih di dalam mengangkat satu cerita. Misalnya, apalagi kalau misalnya di luar negeri terkait anak-anak kan sangat sensitif ya, dan kita bukan ingin meniru-niru luar negeri sih, tapi kita melihat nilainya baik gitu. Jadi artinya ketika kita mengangkat cerita tentang suatu anak, kita perlu bertanya dulu, apakah saya bisa menuliskan tentang kehidupan anak ini itu kepada orang tuanya gitu, kepada walinya. Kalau misalnya walinya tidak bersedia, ya kita sebagai penulis harus menghormati itu, dan kita harus putar otak gitu ya, cari jalan lain di mana kita bisa menemukan cerita yang terkait dengan anak itu. Ini salah satu contoh aja bahwa dalam perjalanannya sebagai penulis, tadi sebagai jurnalis, kita tadi punya etika. Etika itu ya dipengaruhi oleh nilai kita secara personal, itu udah pasti. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi visi kita gitu ya. Teman-teman mungkin udah punya masing-masing, aku nggak tahu deh, mahasiswa udah punya nggak ya? Waktu itu aku mahasiswa udah punya nggak ya? Waktu itu sih udah inilah ya, udah tahu kita tuh mau jadi misalnya mau jadi jurnalis itu mau ngapain gitu. Itu adalah nilai personal yang akan mempengaruhi perjalanan hidup kita dan hasil karya kita gitu. Jadi penting sekarang kalau misalnya belum punya, bisa dipikirkan, bisa direnungkan tujuan hidup atau visi hidup teman-teman itu ke depannya apa gitu. Dan itu akan terus menjadi pemikiran seumur hidup sih sebenarnya, tapi penting untuk mengetahuinya sejak muda gitu. Nah, yang lain juga yang akan mempengaruhi adalah nilai di mana tempat kita berkarya gitu. Di sini saya di Kompas Gramedia nilainya ada yang teman-teman bisa lihat, caring, credible, competent, competitive, customer delight ya. Ini dan itu sejalan dengan nilai-nilai saya, dan saya akhirnya merasa ringan untuk terus berkarya di sini, merasa perlu untuk menjaga terus tanggung jawab ini gitu. Jadi itu akan mempengaruhi dan menginspirasi hasil-hasil karya kita ke depannya. Lalu yang berikutnya, nah, ini juga nilai yang dijunjung oleh Kompas.com, high quality online journalism gitu. Ada beberapa faktor aspek gitu ya, misalnya relevan, menggugah, menginspirasi, membanggakan. Jadi apa yang relevan tuh maksudnya yang tadi itu apa sih yang sekarang sedang ramai dibicarakan orang gitu. Kita harus terjun di dalamnya gitu. Kita harus beri pencerahan, inspirasi gitu. Apa yang jadi pertanyaan orang belakangan ini, itu kita harus datang ke situ dan ikut berdialog, ikut memberikan pencerahan tadi, memberikan pencerahan dan inspirasi gitu. Lalu kalau misalnya membanggakan, ya kita sebagai jurnalis gitu ya harus ikut juga gitu untuk mengangkat hal-hal yang membanggakan bagi audiens kita gitu. Apa ya kira-kira yang membuat mereka dengan membaca itu terbangkitkan gitu semangatnya untuk melakukan sesuatu gitu. Lalu yang berikutnya misalnya juga yang menginspirasi, bagaimana tulisan kita akhirnya membuat orang-orang bisa menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik gitu ya. Berbuat baik ya, misalnya kalau di regionalkompas.com itu ketika waktu itu
bagaimana mengangkat kisah-kisah orang yang tidak beruntung di daerah, lalu kita kemudian bekerja sama dengan kitabisa.com gitu ya, lalu kita bikin artikelnya lagi dan mendorong orang, menginspirasi orang untuk membantu gitu. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Ya itu akhirnya juga bagian dari high quality online journalism itu. Lalu kemudian tadi apa ya? Relevan, menginspirasi, menggugah gitu. Itu juga termasuk menggugah bagaimana orang-orang bisa turut gitu ya, mau campur tangan gitu, mau terlibat gitu di dalam menyelesaikan persoalan orang yang kita nggak kenal, kita jauh tempatnya di mana juga mungkin kita nggak tahu gitu, tapi mereka mau terlibat. Selanjutnya, nah kalau ditanya kemudian mulainya dari mana? Iya, mulainya dari ide atau gagasan gitu. Yang saya sampaikan di awal tadi, ide atau gagasan itu bisa ada di sudut tempat manapun. Kita cuma perlu mengembangkan segala indera kita, perasaan kita tadi untuk mengetahui apa sih yang kira-kira layak untuk saya sampaikan gitu, layak untuk saya angkat, dan itu ya itu tadi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang gitu. Jadi itu saling terkait ya, nangkep ya teman-teman, saling terkait ya tadi, nilai yang kita pegang, nilai tempat kita berkarya, kemudian di mana kita berada, dalam situasi apa kita berada, lalu kita mencoba gitu melihat realitanya seperti apa gitu. Ya itu tadi saya bilang, mungkin yang di Bandung jalan-jalan di Braga biasa aja gitu ya, tapi bagi saya misalnya yang jarang ke Bandung itu begitu sampai sana di Braga ternyata misalnya sekarang udah glamor lah ya, banyak restoran, banyak tempat-tempat kafe-kafe bagus gitu. Tapi masih banyak misalnya bukan PKL, misalnya pengemis gitu ya, pengemis dan anak-anak yang minta-minta di sana kayak gitu. Itu hal yang sangat ironi misalnya buat saya gitu. Nah, buat kita yang sering lalu lalang di Braga itu kan biasa aja gitu ya. Ini banyak kok di mana-mana juga begitu. Tapi itu bisa jadi ide atau gagasan, dan jangan pernah sepelekan ide atau gagasan sesederhana apapun gitu. Sedikit terlihat overthinking, tapi teman-teman penting untuk berpikir dengan dalam. Bukan overthinking, tapi jadilah deep thinker gitu. Jadi pemikir yang dalam gitu, bahwa di balik kejadian sesuatu, di balik situasi tertentu itu ada hal lain yang ingin disampaikan, ada cerita lain yang perlu kita gali kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah sepelekan ide atau gagasan sederhana. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ide atau gagasannya itu bisa dimulai dari apa ya yang lagi ramai gitu dibicarakan, relevan gitu ya. Teman-teman kan pasti punya medsos ya gitu, punya akun-akun medsos dan pasti ngikutin gitu isu-isu di situ gitu. Nah, bisa dari situ, dari dari hal-hal yang kita temui di medsos atau hal-hal yang kita ketahui dari misalnya grup, kalau saya udah ibu-ibu gitu ya, grup WA ibu-ibu RT gitu ya. Nah, itu banyak hal itu ya yang bisa kita bisa kita pertanyakan lagi. Misalnya kemarin di tempat saya di Depok, kemarin kan habis puting beliung itu ya gitu. Jadi yang lagi ramai dibicarakan di Jabodetabek adalah itu gitu. Nah, saya kemudian minta tolong teman-teman reporter, kamu coba tolong kalau besok dapat informasi tentang jalur puting beliungnya di Depok, itu bakalan keren banget gitu. Jadi itu ide atau gagasan yang sebenarnya tercetus gitu aja gitu ya. Kita tidak lagi bicara semata-mata kerusakan di mana, lalu
korbannya berapa gitu. Nah itu udah common gitu ya, itu nggak perlu digali pun udah ini ya, udah bakalan banyak gitu yang beritakan, yang ceritakan. Tapi ada nggak sih yang ceritakan itu jalur puting beliungnya dari mana kemana aja gitu. Nah, itu kalau misalnya dapat itu akan menarik sih, tapi belum dapat. Jadi itu juga nanti tergantung narasumber-narasumber yang kita pilih. Terus yang inspiratif, inspiratif ini ya yang menginspirasi lah, udah pasti banyak gitu. Kadang-kadang kita sering menyepelekan gitu ya, orang-orang yang misalnya orang-orang yang dari kalangan ekonomi bawah gitu, miskin gitu ya, orang-orang yang miskin, kemudian dia mulai menanam 1, 2, 3 porang gitu ya, mulainya 1, 2, 3 porang aja, tapi kemudian karena ketekunan dan keuletannya kemudian berkembang dan bisnisnya berkembang dan makin banyak gitu yang dia tanam ya. Nah itu kita bisa lihat gitu sisi inspiratif dari orang ini gitu, yang tadinya dia memulai dari hal-hal kecil, ketika dipercayakan hal-hal kecil, kemudian dia tekuni gitu ya. Nah tekun ini kan kadang-kadang sesuatu yang terlewat oleh kita gitu, terlewat atau bahkan sengaja kita lewatkan gitu. Tapi saya pikir menurut saya gitu ya, itu justru hal besar yang teman-teman bisa mulai explore gitu. Sama seperti anak-anak gitu ya, balita mulai membaca, itu semua balita akan seperti itu gitu, akan belajar gitu. Tapi cerita tentang perkembangan manusia balita membaca itu selalu ada sepanjang zaman, dan itu bisa menginspirasi orang lain, bisa menginspirasi orang tua lain gitu ya. Ketika orang tua baru punya anak baru, baca cerita tentang bagaimana si A dulu mengajar anaknya membaca, atau memberikan buku-buku yang seperti apa, itu akan memberikan inspirasi untuk orang tua ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi masih relevan gitu, kurang lebih caranya gitu, karena itu hal-hal yang memang relevan di sepanjang zaman kayak gitu. Nah, hal inspiratif kayak gini yang relevan juga itu kira-kira kita bisa gali seperti apa. Lalu menggugah yang tadi bagaimana mendorong orang akhirnya untuk mau terlibat gerakan-gerakan sosial, dalam hal ini mungkin bagaimana mendorong orang lain untuk bisa entah menyumbangkan buku atau menyumbangkan dananya untuk mendukung keberlangsungan taman baca atau gerakan literasi gitu ya di tempat teman-teman. Terus membanggakan, nah ini juga perlu diangkat, jangan lupa gitu ya, karena keberhasilan itu sekecil apapun perlu dihargai gitu. Keberhasilan selangkah demi selangkah itu penting untuk dirayakan di dalam hidup gitu. Jadi jangan pernah ini ya, lupakan atau abaikan kalau misalnya ada kisah-kisah ini di sekitar teman-teman. Sekecil apapun hargai itu. Selanjutnya, nah kemudian berikutnya tadi ide atau gagasan kan tadi udah, kita punya ide, punya gagasan apa ya gitu. Nah, next kita mulai kemudian dengan mind mapping gitu. Mind mapping ini membantu kita untuk mengembangkan tulisan kita, entah itu mengenai jumlah tulisan gitu ya, misalnya tentang taman baca kita mau bikin mungkin 2-3 cerita, atau misalnya 1 cerita tapi mencakup semuanya gitu. Nah ini penting banget dan dan akan sangat membantu teman-teman sih kalau melakukan mind mapping ide atau gagasan gitu. Nah, misalnya di sini saya ambil contoh taman baca gitu ya. Apa aja sih yang perlu digali gitu? Mungkin yang menarik ya sejarah dan perjalanannya kayak gitu. Ada hal-hal apakah yang penting untuk diketahui dan menarik untuk diketahui dari sejarah dan perjalanannya, teman-teman bisa angkat gitu. Nah,
Ini juga seringkali kita membandingkan gitu ya, misalnya taman baca yang di tempat saya masih kecil kok gitu, dibanding misalnya taman baca di tempat lain yang udah besar dan banyak lulusan-lulusan yang bagus gitu. Tapi itu tadi, sekecil apapun hargai itu gitu. Mungkin kalau kita kerjanya cuma membanding-bandingkan aja, itu tidak akan mendapat sesuatu yang berharga sih gitu. Tapi taman baca itu di tempat itu, taman baca itu sangat berharga di tempat itu gitu, untuk mendorong atau memberikan manfaat gitu di tempat di mana dia hadir. Dan jangan-jangan dengan tulisan kita justru akan mendorong elit-elit tertentu gitu ya, misalnya pemerintah setempat atau kemudian orang-orang mampu ya di sekitar taman baca itu untuk akhirnya support gitu, karena melihat betapa penting, betapa besar manfaat taman baca itu untuk kelompok warga di situ. Terus kita juga bisa pecah-pecah lagi apa ya, nilai yang dijunjung apa itu ini akan masuk ke tulisan aku gitu, tentang nilai yang dijunjung dari taman baca itu, bahwa setiap pribadi itu unik dan semua orang bisa berhasil gitu, walaupun latar belakangnya walau latar belakangnya apapun gitu. Terus misalnya nilai yang dijunjung juga rajin, pangkal pandai gitu ya. Bagaimana taman baca itu mendorong para pesertanya, relawannya untuk rajin gitu. Itu kan sesuatu yang inspiratif juga gitu. Lalu ragam kegiatan yang dilakukan apa, lalu manfaat kepada audiensnya apa. Manfaat kepada audiensnya itu bisa kepada anggotanya, bisa kepada relawannya atau orang-orang di sekitarnya. Lalu tantangan yang dihadapi apa, kayak gitu. Terus yang tadi juga jangan lupakan untuk mengeksplor tentang sosok orang, sosok manusianya gitu. Misalnya relawannya atau para pesertanya, anak-anak atau remajanya di situ. Seperti itu contoh mind mapping aja, teman-teman bisa kembangkan lagi dengan memikirkan apa ya hal unik lain atau hal menarik lain dari situ. Selanjutnya, nah terus kemudian kalau kita turun ke lapangan, kita tadi udah punya ide, gagasan, mind mapping. Ketika udah mind mapping, kita akan jadi tahu nih apa yang perlu kita observasi di lapangan gitu. Ketika turun, ketika wawancara, ketika bertemu dengan relawan, dengan anak-anak di dalam kegiatan, agenda kegiatan, kita akan tahu gitu apa yang perlu kita eksplor dan gali gitu. Jadi mulainya dari observasi. Nah, observasi ini yaitu tadi jangan hanya terpaku pada hasil wawancara apa yang diucapkan, tapi juga apa yang dilihat, didengar, dirasakan, yang diamati gitu ya. Nah, kumpulkan setiap detail dan kemudian konfirmasi gitu. Lalu skeptis itu terus bertanya gitu ya. Oh, ketika dia bilang rajinnya itu adalah dengan membuat jadwal gitu. Nah, bagaimana dia bisa misalnya stick kepada jadwalnya gitu. Nah, itu kita terus mempertanyakan gitu. Lalu kerahkan segala indera, itu tadi kita adalah perpanjangan mata, telinga, lidah, kulit, hidung, kerahkan semua indera. Kalau lidah misalnya tulisan-tulisan kuliner sih biasanya kita akan bagaimana kita menjadi perpanjangan lidah gitu ya untuk audiens kita. Lalu catat, foto, rekam. Selalu pikirkan bahwa ingatan kita ini nggak panjang gitu ya, ingatan kita ini pendek gitu. Maka catat, foto, dan rekam. Jangan pilih salah satu, karena kalau catatan kita hilang, kita nggak tahu kita mau nulis apa nanti. Jangan hanya rekam. Ketika kita rekam aja, rekamannya hilang, kita mau pakai apa gitu. Ini prinsip dasar sih kalau di jurnalistik, catat, foto, rekam gitu ya. Jadi kita punya backup, segala macam backup untuk supaya kita
nggak kehilangan sumber-sumber sumber-sumber asli kita. Jangan sampai nyesal kemudian udah capek wawancara ini itu, taunya semua data kita hilang gitu. Next. Nah, ini struktur feature. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, kalau hard news itu seperti segitiga terbalik. Segitiga terbalik kan bagian yang atas itu besar ya, yang bawah makin kecil gitu. Jadi kalau hard news itu makin ke bawah makin tidak penting gitu ya. Jadi yang paling penting ditaruh di awal. Nah, tapi kalau feature dan artikel-artikel storytelling biasanya seperti ini. Jadi di awal gitu ya, kalau lihat lead gitu ya, di bagian lead itu full gitu ya, apa yang menjadi inti atau apa yang menjadi maksud kita itu bisa disampaikan di lead, terus kemudian tapi bisa juga di badan berita karena dia tidak akan makin mengecil, tapi bisa tersebar gitu ya, bisa tersebar ide-ide gagasan utamanya itu di badan tulisan juga. Nah, penutupnya sama pentingnya seperti pembuka gitu. Jadi beda karakternya dengan hard news gitu ya. Jadi pembuka sama pentingnya dengan penutup gitu di dalam feature. Selanjutnya, nah ini lanjutan yang tadi. Jadi pembuka itu bagaimana kita memikat pembaca dengan kreatif gitu. Bisa gunakan anekdot, dialog, deskripsi, kutipan langsung, lirik lagu, narasi gitu. Terus tubuh feature tadi yang tengah-tengah itu bisa berisi ide-ide lebih bagaimana mengeksplor ide-ide utama, gagasan, penjelasan-penjelasannya, lalu juga ide-ide pendukung dan penutup. Penutup memiliki peran ganda gitu, sebagai akhir cerita, tapi sekaligus juga penguat dari inti tulisan teman-teman itu apa gitu, inti tulisan kita itu apa. Sama juga bisa ditutup dengan anekdot, humor, kutipan tokoh, lirik lagu, pertanyaan. Nah, ini nih bagaimana di akhir tulisan kita itu pembaca kita bisa tersenyum, bisa tertawa atau marah, bisa terpuaskan, atau misalnya di kuliner jadi lapar gitu ya, jadi pengen pesen makanan itu, jadi pengen menikmati makanan itu. Gitu. Selanjutnya, nah ini sedikit variasi aja, tapi variasi yang menjadi yang penting gitu ya. Ini namanya note graph. Sebenarnya berisi tentang inti dari tulisan kita gitu. Fungsinya seperti lead gitu ya, pembuka. Lead itu pembuka dalam hard news, tapi dia bisa lebih ringan disampaikan, nggak harus kaku, fakta-fakta aja gitu, tapi bisa lebih lugas, bisa lebih ringan, lebih smooth gitu disampaikan. Selanjutnya. Boleh selanjutnya, Mbak. Nah, ini sedikit tips tentang judul. Judul, selalu ingat bahwa judul itu semacam etalase di toko atau di mall gitu ya. Jadi misalnya jalan-jalan ke Matahari, Matahari udah nggak ada ya, jalan-jalan ke mana ya misalnya, saya mau nyebut Zara gitu, takutnya di tempat teman-teman ada pasti beberapa gitu ya, misalnya ke mall gitu ya, terus kita lihat jalan gitu, terus lihat etalase Zara gitu. Nah, kalau misalnya yang dipajang di situ menarik, mungkin kita akan tergerak untuk masuk gitu. Tapi kalau nggak sesuai dengan selera kita atau nggak menarik ya, kita akan lewat aja. Gitu juga tulisan gitu. Kalau misalnya judulnya aja, lead-nya aja nggak menarik, mereka nggak akan baca sampai akhir gitu. Dan buat penulis itu agak nyesek sih kalau nggak dibaca tulisan kita sampai akhir gitu. Apalagi feature gitu ya, udah
penulisannya panjang, udah proses wawancaranya panjang gitu, nggak dibaca kan sayang gitu. Nah, penting sekali untuk memikirkan etalase kita itu seperti apa. Apa yang kita bikin sebagai judul dan pembuka berita kita gitu. Nah, judul itu baiknya mewakili keseluruhan cerita atau paling tidak pada inti ceritanya kayak gitu. Terus bisa menggelitik atau mengundang tanya, terus menunjukkan juga kamu siapa gitu. Kamu selera humornya gimana sih gitu. Itu bisa terlihat gitu dari tulisan kamu. Terus judul bisa terpikir jauh sebelum tulisan. Jadi misalnya dari mind mapping aja, aku udah kepikiran nih tulisannya bakal begini. Tapi bisa juga setelah jadi dulu tulisannya, baru kita akhirnya apa ya yakin bahwa ini judulnya tuh begini. Selanjutnya, nah tips pentingnya menulis feature atau tulisan-tulisan yang mengedepankan storytelling itu yang pertama tadi observasi mendalam. Ya, observasinya tadi jangan cuma lihat permukaan, tapi selami semua aspek di tempat kita liputan atau orang yang sosok yang kita sedang explore gitu ya. Nah, itu selami semuanya, lalu rajin membaca juga gitu. Itu saya selalu bilang sih kalau menulis itu seperti menuangkan air dari teko ke gelas gitu ya. Tekonya tuh teko pengetahuan kita, teko pengalaman kita, teko wawasan kita, dan kita menuangkan ke gelas orang lain, ke pikiran orang lain. Nah, kalau kita sendiri tekonya kemudian kosong, kita mau nuangin apa gitu. Jadi kita perlu banyak membaca gitu. Banyak membaca. Saya pikir sekarang juga nggak hanya membaca ya, tapi juga menonton. Tapi menonton juga yang pilih yang memang sesuai dengan perjalanan profesional kita gitu, atau perjalanan tugas-tugas dan tanggung jawab kita gitu. Tapi memang membaca akan lebih banyak pengaruhnya sih, karena di situ imajinasi kita terlatih gitu ya. Kalau menonton kan kita hanya terima visual, imajinasinya tidak banyak ya, karena udah terima visual. Tapi ketika membaca, kita berlatih untuk memvisualisasikan sesuatu di dalam pikiran kita, dan itu melatih otak kita kayak gitu. Dan selalu penuhi teko kita, jangan pernah kosong kayak gitu. Terus kemudian tips pentingnya ya dimulai. Mau banyak ide, mau banyak baca, kalau misalnya nggak dimulai ya nggak akan ada tulisan gitu. Jadi ya harus dimulai. Selanjutnya, ya ini contoh-contoh artikel. Saya udah sampai di akhir present saya akan cuman sampein contoh-contoh aja. Misalnya ini contoh feature travel yang cara bertutur atau storytelling gitu. Nah, ini yang saya tulis waktu perjalanan waktu itu ke London. Pembukanya itu teman-teman bisa lihat ya, nanti bisa googling tulisan-tulisan ini. Saya cuman kasih note untuk bahas aja, pembuka, note grafnya, penutup gitu. Nah, saya buka waktu itu percakapan saya dengan ibu saya gitu. Jadi biasalah ya kalau mau jalan gitu lapor dulu kan ke orang tua gitu. Saya mau pergi dinas ke sini ke London. Oh, naik apa gitu? Oh, naik pesawat Garuda. Waktu itu emang ini liputan Garuda gitu ya, karena mereka buka perjalanan langsung ke sana. Oh, Garuda ada langsung ke London ya? Iya gitu. Baru ini. Oh ya udah. Jadi percakapan itu yang kemudian jadi pembuka dari dari tulisan saya ini kayak gitu. Nah, itu sah-sah aja gitu. Sah-sah aja karena itu bagi saya itu yang waktu itu paling kuat untuk menuturkan apa yang menjadi inti dari tulisan saya, dan percakapan dengan ibu saya itu udah cukup gitu untuk menyampaikan inti dari tulisan itu, baru kemudian masuk ke detailnya. Nah, note graph-nya itu tadi inti dari tulisannya yang ada di pembuka itu enggak ada transit langsung ke London gitu. Ini bercerita
pada intinya langsung gitu ya, bahwa Garuda memang langsung waktu itu ada penerbangan langsung ke London. Terus ada juga note graph di tubuh feature yang isinya sedikit lebih formal. Saya akhirnya explore bahwa Garuda Indonesia membuka rute penerbangan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ke Heathrow, London. Terus penutupnya itu sebuah kicker ya, harus jadi kicker. Saya memasukkan di dalamnya kesan pertama atau yang paling berkesan ketika tiba pertama kali di London. Apa itu? Silakan baca sendiri ntar ya. Terus selanjutnya, nah ini contoh feature yang sifatnya science tentang hidup mati di negeri cincin api gitu ya. Ini judulnya, hidup mati di negeri cincin api gitu. Orang akan bertanya hidup yang bagaimana, mati yang bagaimana. Kalau biasanya saya nggak tahu teman-teman, kalau tentang hidup sih rasanya lebih biasa gitu ya. Tapi kalau tentang mati itu orang selalu akan bertanya-tanya dan menjadi sebuah misteri bagi semua orang gitu ya. Nah, pembukanya itu menarik sekali dituliskan oleh rekan saya gitu. Isinya tuh rangkuman singkat kesan perjalanan dia gitu ya. Tentang kehidupan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan gunung api. Terus kemudian di penutupnya dia memberikan informasi tentang ekspedisi cincin api Kompas dan manfaatnya untuk masyarakat gitu. Tujuan penutup juga bisa menjadi itu juga berisi tentang doa atau harapan atau tujuan gitu yang mau kita sampaikan kepada audiens kita. Next. Nah, ini salah satu yang pernah kami garap juga bersama teman kontributor di Kalimantan Barat. Ini tentang bocah Nursaka yang setiap hari bolak-balik Indonesia Malaysia demi sekolah di tanah air. Ini menarik banget karena teman reporter kita, kontributor di sana itu benar-benar ikut perjalanan Nursaka itu selama 2 hari dia bolak-balik Indonesia Malaysia itu ya, menyeberangi perbatasan gitu ya setiap hari untuk sekolah gitu ya. Jadi tahu rutinitasnya seperti apa, lalu orang tuanya tugasnya seperti apa, perannya seperti apa, lalu gimana interaksi mereka sebagai keluarga, bagaimana interaksi Nursaka dengan petugas perbatasan, gimana interaksi Nursaka dengan sekolahnya. Nah, itu kita bisa tahu semua ya. Nah, penting buat penulis di awal sebelum memang memutuskan untuk menulis ini ya memang tertarik dulu dengan kisahnya gitu. Kalau kita nggak tertarik sama kisahnya, susah gitu. Kita nggak akan mampu eksplor dan menuangkannya itu dengan penuh ekspresi gitu. Jadi penting banget untuk di awal ya memang kita peduli dengan isu itu, kita tertarik dengan sosok itu gitu, baru kita akan menuliskannya dengan dalam. Nah, ini perjalanan 2-3 hari ini itu bisa jadi 6 tulisan, semuanya feature berhalaman-halaman. Lalu ini juga salah satu contoh feature yang karakternya sejarah gitu ya. Nah, ini tentang hubungan antara orang-orang Indonesia dan penduduk asli Australia gitu ya. Nah, bagaimana kemudian diangkat ini waktu itu perjalanan eksplorasi dari kisah dari Makassar dan kemudian di Australia gitu. Waktu itu perjalanan juga ke Australia untuk bertemu orang-orang atau para sejarawan yang mendalami ini gitu. Pembukanya itu tentang informasi wilayah di Australia yang selama ini saya sendiri juga baru tahu waktu itu gitu ya, bahwa di Australia sendiri ternyata ada satu lokasi dan ada museum yang menyimpan informasi dengan baik tentang hubungan antara penduduk asli Australia dan pelaut-pelaut asal Indonesia gitu. Terus penutupnya
Waktu itu penutupnya adalah saya menutupnya kenapa akhirnya kemudian hubungan itu berakhir dan jarang kedengeran sampai sekarang gitu. Tidak seperti kisah Pangeran Diponegoro misalnya atau kisah Ken Arok dan Ken Dedes gitu ya. Tapi kenapa nggak santer terdengar gitu cerita itu dari lintas keturunan gitu. Kenapa? Itu yang jadi penutup. Kemudian selanjutnya ini contoh feature lifestyle tentang Met Gala. Ini yang 2019 gitu ya, saya ambil karena waktu baca tulisan ini yang saya bilang ketika kita baca suatu tulisan, hati kita tergetar, pikiran kita itu rasanya penuh dan kita terpuaskan, itu tujuan yang paling tinggi gitu ya dari seorang penulis itu tercapai gitu. Nah, ini juga yang saya rasakan ketika membaca artikel ini yang mungkin bagi beberapa orang isunya receh gitu ya, tapi coba baca dan bagaimana pelajaran-pelajaran tentang hidup dan informasi-informasi baru itu bisa didapatkan dari tulisan ini gitu. Nah, pembukanya langsung gitu penulisnya bilang Met Gala itu bukan sekedar landas peraga buat selebritas gitu. Jadi kalau misalnya apalagi kemarin siapa yang kostumnya hitam semua itu di Met Gala yang terbaru, Kardashian ya? Iya, Kardashian. Nah, apa namanya? Itu kan buat orang misalnya yang cuman melihat dia aneh dan unik aja gitu. Tapi kita sebagai penulis atau jurnalis atau misalnya yang punya apa namanya minat khusus gitu ya terhadap dunia mode atau lifestyle akan bertanya-tanya apa makna di baliknya kayak gitu. Siapa ininya apa namanya desainernya, lalu kenapa milih Kardashian gitu. Itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali gitu. Terus penutupnya dia menyampaikan menunjukkan bahwa makna camp di Met Gala saat itu ya tujuannya justru misi sosial, itu penggalangan dana. Terus selanjutnya ini contoh news feature. News feature itu ya misalnya dalam suatu peristiwa yang saya bilang tadi ada kejadian yang terjadi, lalu kita lihat sisi lainnya gitu. Kita eksplor lebih dalam lagi. Nah ini tentang judulnya Pleidoy Secangkir Kopi gitu ya. Nah itu tentang kehidupan kafe, sebuah kedai kopi gitu ya, yang ada di sekitaran Blok M kalau nggak salah ini. Nah tadinya dia memperkerjakan mantan-mantan napi gitu ya, tapi kemudian harus digusur karena itu milik, kalau nggak salah itu tanahnya milik Pemda apa ya, atau perusahaan yang terafiliasi dengan itu, dan itu mau dipakai tanahnya gitu untuk Asian Games ke-18 waktu itu. Nah, menariknya penulisnya membukanya dengan kutipan puisi gitu ya. Puisi yang apa namanya? Yang sangat relate gitu ya, jangan sangat terkait dengan tulisannya, dengan inti tulisannya. Terus apa lagi ya? Terus penutupnya tentang bicara tentang kopi gitu. Makna kopi mungkin bagi kita hanya untuk bikin melek, atau bagi petani kopi adalah tentang penghidupan sehari-hari, tapi bagi para mantan napi itu makna kopi itu adalah jalan hidup gitu. Mereka sebelum keluar harus belajar untuk untuk meracik gitu ya, dengan harapan bisa kembali memulai hidup baru gitu. Jadi jalan hidup baru bagi para mantan napi itu. Nah itu inti dari tulisan ini, bagaimana mereka menggugat tempat yang tadinya untuk berkembang, mereka untuk memulai hidup baru, tapi kemudian diambil. Itu selanjutnya udah ya, kalau nggak salah udah sih. Nah
silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Salah satu, saya juga akan share di chat aja ya, yang saya bilang tadi. Ini perjalanan beberapa teman-teman di berbagai daerah di Nusantara tentang taman-taman baca gitu, tentang taman-taman baca, tentang bagaimana taman baca membawa manfaat dan menginspirasi tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tapi juga kita semua gitu, orang-orang yang membaca dari daerah manapun gitu. Gitu, nanti silakan teman-teman bisa baca-baca. Kalau ada pertanyaan yang mungkin nggak bisa ditanya di sini, bisa kontak saya via email atau WA. Terima kasih, Mbak Uga, itu dulu dari saya. Oke, Mbak Caroline, terima kasih untuk sharingnya. Gimana mulai mencoba bikin mind map ketika atau sebelum turun nanti ke perpustakaan di kampung masing-masing? Saya kasih kesempatan mungkin untuk 3 orang dulu untuk mau bertanya atau mau sharing, boleh? Ya, boleh. Tulis itu kesulitannya apa? Terus mungkin kalau bikin artikel seperti apa dan seterusnya, boleh. Oke, Betsy, silahkan. Halo Kak, selamat pagi. Halo. Silakan. Siapa ini? Betsy, ya. Terima kasih atas paparannya, keren banget Kak. Saya ada beberapa pertanyaan Kak. Untuk yang pertanyaan pertama, tadi kan Kakak jelasin bahwa seorang jurnalis juga bakal turun ke lapangan. Itu tantangannya tuh apa aja ya Kak? Dia tuh menulis, selain menulis juga berada di lapangan tuh, dari pengalaman Kakak, itu tantangan apa aja yang pernah Kakak terjadi pada Kakak? Kemudian yang kedua itu bagaimana cara mengolah hasil informasi yang kita telah dapatkan, itu kan banyak ya, dan biasanya juga kalau kita wawancara itu biasanya kadang kita dapat narasumber yang nggak terlalu to the point, dia nyeritain dari mulai akar nyampe akhir, itu yang sebenarnya yang kita pengennya hanya inti. Itu gimana caranya kita mengolah hasil wawancara yang banyak tersebut dalam satu berita yang singkat tapi intinya tuh jelas. Kadang kan kita kebanyakan pengen masukin ini juga ini juga penting, jadi kadang bingungnya cari yang paling strukturnya, penting, menstrukturkannya. Iya betul Pak. Kemudian yang pertanyaan ketiga, salah satu fungsi pers yang saya tahu kan itu mengontrol sosial Kak. Seperti yang Kak jelasin tadi, sebenarnya untuk pers, perkembangan pers itu sekarang tuh lebih melihat minat masyarakat kemana, atau dari pers tersebut yang memberikan maksudnya memberikan suatu berita yang akhirnya dikonsumsi masyarakat dan jadi tren. Maksud saya kayak misalkan sekarang nih lagi minat Korea. Nah, kemudian berita tuh akhirnya kebanyakan ngulas tentang aktor-aktor K-pop dan lain-lain, atau sebaliknya dari pers tersebut yang pertama kali mengeluarkan seperti film Dilan 1990 yang akhirnya tren itu karena berita tersebut, kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin dijawab dulu ya Kak, karena ada 3 pertanyaan. Jadi baru nanti penanya kedua. Ya, kalau turun ke lapangan banyak banget sih tantangannya. Apa ya? Saya selalu percaya tidak ada waktu yang tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Jadi saya sendiri masih terus akan belajar gitu, karena
ini bukan lip service saya aja gitu ya, tapi memang kayak gitu. Jadi misalnya gini, kita waktu itu dapat kunjungan dari mahasiswa dari satu universitas gitu ya ke kantor gitu, terus kita bertanya, teman-teman mahasiswa selama ini baca berita nggak sih? Ini teman-teman di sini baca berita nggak sih tiap hari gitu. Nah, ketika mereka sih jawab baca gitu ya, baca kok. Oh gitu. Terus kalau baca beritanya dari mana? Gitu. Baca beritanya dari mana? Coba dari mana? Dari medsos gitu ya, dari Twitter, dari Instagram gitu ya. Nah, terus oh gitu ya. Terus berita hari ini apa yang dibaca? Menyebut satu judul, intinya apa? Yang maksudnya kenapa menarik kamu baca itu gitu? Nggak bisa jelasin karena cuma baca judulnya aja gitu. Hanya baca judulnya aja, hanya baca awal lead-nya aja. Apalagi kalau Twitter kan cuma scroll kalimat-kalimat awal aja atau cuman caption-captionnya aja gitu. Nah itu itulah karakter era digital sekarang gitu. Padahal dulu ketika saya lulus itu karakternya ya tulisan-tulisan yang panjang gitu. Orang akan menyediakan cukup waktu untuk baca gitu sampai selesai. Tapi anak-anak sekarang enggak gitu. Nah ini yang maksud saya adalah belajar gitu, tentang belajar waktu demi waktu gitu. Nah apa kaitannya dengan tantangan di lapangan tadi? Ya ini tentang belajar seumur hidup sih gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa datang ke lapangan itu kita itu orang yang pinter, kita itu orang yang udah memiliki informasi yang lengkap tentang apa yang mau kita wawancara atau liput gitu. Justru seorang penulis atau jurnalis datang ke suatu tempat itu sebagai orang yang harusnya punya mindset pengen tahu gitu. Pengen tahu dan kemudian disitulah kita kemudian belajar sesuatu gitu. Kita karena punya rasa ingin tahu itu kita kita kemudian jadi bergiat gitu di lapangan. Nah tantangannya bagaimana hal-hal yang pertama menaklukkan diri kita sendiri sih. Kita itu datang harusnya dengan prinsip bahwa kita ingin belajar sesuatu, ingin mengetahui sesuatu. Oke, kita punya informasi awal, tapi itu bukan tujuan kita gitu. Tujuan kita adalah mengetahui hal baru, mengeksplor hal baru, dan menyampaikan hal terbaik yang kita telah temui di lapangan selama di lapangan. Nah, tantangannya apa lagi? Itu dari dalam diri kita tadi. Kalau dari luar, ya bisa aja misalnya narasumbernya nggak mau diwawancara, narasumbernya cuman mau kasih informasi tapi off the record gitu. Jadi nggak mau dikutip maksudnya, nggak mau dikutip di dalam tulisan kita gitu. Nah itu kan akhirnya jadi PR kita lagi untuk cari narasumber baru kah atau kemudian cari jalan lain, cari sumber sekunder atau narasumber sekunder yang kemudian bisa berbicara tentang itu gitu. Terus tantangan di lapangan lagi ketika turun ke lapangan biasanya lebih ke ini sih tadi yang catat, foto, rekam itu. Apalagi penulis-penulis baru, jurnalis-jurnalis baru itu sering banget itu pulang ke kantor gitu ya sambil takut-takut, sambil kadang-kadang nangis gitu ya karena cuma nyatet doang terus catatannya hilang gitu, nggak tahu mau nulis apa gitu, bingung kan gitu. Paling yang tersimpan di kepala itu ya cuman nggak banyak gitu. Kita nggak bisa akan ingat semua detail gitu ya. Emang baiknya memang difoto, dicatat, direkam gitu. Jadi kita punya backup yang bisa kita jadikan bahan nanti gitu. Karena kita nggak tahu sih
yang terjadi apa. Misalnya saya waktu itu juga liputan demo gitu ya. Awalnya sih kayaknya dari kantor, ini kayaknya damai nih demonya gitu ya. Sampai lapangan udah awal-awal ini kan, awal-awal damai gitu ya. Udah apa sih namanya, dorong-dorong pagar DPR, lempar-lempar, udah. Itu kalau kayak gitu kita yang kepikiran cuman bagaimana tetap aman kan kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu bisa keselimpet lah ini kita hilang rekaman kita atau atau catatan kita, tapi ya itu force major yang nggak bisa kita kendalikan ya, di luar kendali kita. Yang bisa kita usahakan simpan baik-baik ya simpan. Seperti itu sih kali ya. Tantangan yang lain yang lebih ini banyak ya sebenarnya, tapi aku pikir yang paling penting yang tadi pertama itu sih, menaklukkan diri kita, gimana kita supaya ini mau belajar sesuatu gitu, mau melihat sesuatu itu sebagai hal baru yang perlu kita eksplor dan kita ingin sampaikan kepada orang gitu. Lalu yang kedua, mengelola hasil informasi yang banyak gitu ya. Itu pentingnya mind mapping tadi. Gitu. Jadi ketika awal kita udah punya ide, gagasan apa, kita mind mapping, kira-kira apa aja yang mau kita cari tahu, kita kembangkan. Kan kita sebelum ke lapangan udah punya dong background background informasi tentang orang, institusi, atau paling nggak informasi awalnya gitu, misalnya tentang kejadian demo gitu ya, kita udah tahu, oh ini demo ini tuntutannya kurang lebih ini, mereka misalnya demonya cuma di depan gedung DPR atau jalan ke kementerian yang lain atau kemana gitu. Nah itu informasi awal kan ada. Nah dari situ kita bisa bikin mind mapping kan, itu ide gagasan yang kita punya, lalu bikin mind mappingnya. Kita mau wawancara siapa, walaupun mungkin di lapangan kita mungkin nggak akan ketemu, misalnya koordinator lapangannya, korlap demonya kita nggak akan ketemu misalnya, tapi siapa yang bisa menggantikan informasi dia, itu dinamika di lapangan akan ini sih, akan akan beda-beda gitu. Tapi paling nggak kita udah punya mind mapping ide sama narasumber yang akan kita wawancara. Nah, wawancara dapat narsum yang tidak to the point, panjang lebar gitu ya. Kalau misalnya seperti kita media online gitu ya, memang ada tuntutan deadline-nya by minutes atau by second gitu ya. Tapi kalau misalnya penulis yang untuk tulisan-tulisan panjang kan sebenarnya nggak ada. Justru saya bersyukur sih dapat dapat narasumber yang panjang lebar ngomong itu, karena kita akan tahu keseluruhan pemikirannya gitu. Dia memandang isu ini gimana, dia melihat kerangka berpikir dia tentang isu ini seperti apa gitu. Walaupun misalnya kita misalnya yang dia ucapkan belum seperti inti yang kita mau. Nah, itu tadi. Itu bagian dari menaklukkan diri kita gitu. Jadi bukan sekedar mencapai tujuan saya tentang supaya pertanyaan saya terjawab, tapi saya mau belajar sesuatu dari wawancara ini, dari eksplorasi isu ini gitu. Kadang-kadang dan sebagian besar justru ketika sabar, kita bisa dapat hal-hal baru lainnya gitu di dalam mengeksplor suatu isu gitu. Jadi misalnya yang liputan tentang hubungan orang aborigin dan pelaut Makassar itu gitu ya, itu wawancara sejarawan itu ya ampun panjang lebar, bikin ngantuk, mungkin sama seperti ada yang ngantuk juga denger saya ngomong sekarang ya. Nah itu kalau wawancara sejarawan atau tokoh budaya gitu ya, mohon maaf nih bapak-bapak ibu-ibu yang pernah saya wawancara, itu panjang lebar bikin ngantuk gitu ya. Tapi di situ saya jadi ngerti. Ini Betsy anak sejarah, Kak. Pendidikan gitu. Sejarah. Kamu denger dosen sejarah, kamu ngantuk nggak sih?
Iya betul Kak. Kadang kalau nulisnya itu kayak berlembar-lembar gitu disuruhnya. Itu makanya saya bingung kalau buat singkat tuh kayak gimana. Nah, itu yang saya lakukan di penulisan tentang apa hubungan orang Australia, orang aborigin sama penulis apa namanya pelaut Makassar itu gitu. Itu dengar sejarawan dan tidak satu gitu ya, itu panjang lebar. Kemudian apa ketemu dosen budaya apa dosen arkeolognya, terus habis itu antropolognya. Aduh, tapi dari situ ketika kita mendengarkan itu kita dapat ininya benang merahnya gitu loh dari sejarawan yang ini, dari antropolog yang ini. Terus bayangin setelah itu harus baca bukunya lagi gitu untuk mengkonfirmasi aja gitu, untuk mengetahui benang merahnya itu tadi gitu. Dan kita memang harus sabar gitu. Nggak bisa jangan seperti wartawan online sih menurut saya gitu. Kita harus dapetin apa yang kita mau gitu. Tapi kalau misalnya tulisan panjang kan tujuannya untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran utuh, dan kita harus sabar dengan itu gitu. Nah, bagaimana kemudian tadi pertanyaan kan bagaimana mengerucutkan mengerucutkan informasi, memilah informasi untuk ditulis dalam satu berita, yaitu ketika udah sabar kita akan tahu benang merahnya dan kita akan mengerti mana yang perlu kita masukkan gitu ya, kutipan-kutipan mana aja yang perlu kita masukkan, informasi mana saja yang kita masukkan ke dalam artikel A gitu. Artikel A, B, C gimana menentukan itu tadi dari mind map gitu. Dapat ya gambarannya ya, Pak Betsy ya? Terima kasih Kak. Terima kasih Betsy, Kak Ya, Caroline. salah satunya memang pentingnya itu tadi apa? Rekaman sama catatan itu tadi gitu. Waktu kita mendengarkan narasumbernya sejarawan yang panjang itu mungkin tadi kita nggak akan langsung ngeh pada saat itu, tapi kita dengerin lagi. Saya waktu itu dari pulang dinas sebulan di sana itu saya benar-benar ambil libur seminggu, cuti maksudnya seminggu hanya untuk menyelesaikan tulisannya, untuk mendengarkan lagi wawancaranya, lalu untuk baca lagi gitu. Karena kalau sambil kerja rasanya agak sulit ya gitu. Dan itu waktu itu sepanjang perjalanan itu saya bisa ngasilin lebih dari 30 tulisan gitu. Ya dalam seminggu itu gitu. Kalau misalnya nggak cuti mungkin agak terbagi-bagi dan susah fokus ya gitu. Kalau teman-teman mungkin akan lebih mudah gitu ya, begitu liputan denger lagi langsung tulis gitu, itu akan lebih fresh, lebih segar gitu ya di dalam ingatan dan langsung ditulis gitu. Terus perkembangan pers, melihat minat masyarakat kemana atau memberikan suatu berita yang kemudian menjadi trending, yang ya itu emang tugasnya media ya, apalagi media mainstream ya, akan menjadi sumber rujukan gitu ya bagi nggak hanya bagi elit tapi justru bagi masyarakat gitu. Nah masalahnya sekarang adalah sering dikontrakan gitu ya, mana sesuai dengan kebutuhan publik atau sesuai dengan agenda settingnya media gitu ya kan. Nah itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan sih, tapi perlu dikolaborasikan gitu. Kenapa kita nggak harus bahas K-pop sementara anak-anak muda kita itu mudah dipengaruhi lewat K-pop gitu. Jadi kita bisa ambil untuk menginspirasi anak muda, kita bisa ambil sisi lainnya yang nggak harus bahas K-pop gitu. Misalnya saya baru selesai nonton, ini film lama mungkin, tapi baru selesai nonton Descendant of Sun ya, drama Korea gitu, yang song couple itu yang udah pisah sekarang. Nah itu kan tentang pasangan militer sama dokter gitu ya, tentang nasionalisme. Kenapa kita nggak bisa bahas nasionalisme Indonesia berangkat dari kisahnya Descendant of the Sun itu gitu, ya gitu. Itu kita bisa jadikan itu sebagai tools kok, sebagai jalan masuk untuk bahas tentang nasionalisme anak muda Indonesia. Gitu. Kenapa harus pakai
Dylan Milea, sementara kita mau bahas tentang nasionalisme gitu. Nggak perlu dipaksakan melalui melalui mempertentangkan simbol-simbol gitu, tapi lebih ke pertama tujuan utamanya apa. Nah, yang lain bisa jadi tools, jalan masuk, pintu masuk untuk menyampaikan tujuan itu dengan tepat kayak gitu. Kalau misalnya mau bahas mau angkat tentang Dylan Milea juga, ya kita punya agenda itu gitu, tentang film-film Indonesia, tentang tentang bagaimana Indonesia juga perlu mengembangkan misalnya film-film yang berkualitas gitu ya, film-film yang tidak hanya tidak hanya banyak ditonton gitu, tapi yang kemudian juga memberikan informasi-informasi. Kalau Dylan Milea pesannya apa sih? Kayaknya banyak kan tentang ini ya, tentang ada sih, maksudnya tentang makna hidup remaja-remaja gitu ya, tentang makna hidup remaja, tapi memang ceritanya dominannya tentang percintaan ya gitu ya. Aku cuman ini aja sih, mau nekankan yang tadi aja, bahwa itu bisa jadi tools yang ketika kita menulis sesuatu, itu bisa jadi tools pintu masuk untuk menyampaikan pesan yang utama dari atau tujuan kita itu apa gitu. Oke, baik Kak, Mas, banget, keren banget. Jadi kita tuh harus terbuka, sabar, dan melihat potensi yang lainnya, jadi kita nggak boleh nutup telinga kita ya Kak. Terima kasih. Iya, sebagai penulis iya sih penting itu. Open minded itu perlu banget. Iya Kak, terima kasih. Ya, waktu lumayan lama tuh, nanti 2,5 bulan di lokasi. Nah, itu pasti bakal banyak cerita yang bisa diserap ya Kak ya? Iya, banyak banget sih. Oke, thank you Betsy. Penanya selanjutnya, Hikmah mau bertanya? Iya. Suara saya sudah terdengar, Kak? Ya, sudah. Oh, ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana kita melihat kalau tulisan kita itu kaku. Cara menilai tulisan kita itu kaku. Soalnya sering banget, Kak, kalau misal buat tulisan, ini tuh menurut kita udah enak dibaca, tapi nggak tahu ini tuh masih kaku apa enggak gitu, Kak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Itu tadi pertama kita periksa aja dulu, memastikan bahwa kita tuh sedang kering dan kosong kah tekonya, atau kita perlu isi segera kah, seperti apa sebelum baiknya sih sebelum menulis gitu ya. Jadi misalnya kita mau pergi liputan tentang taman baca A, ya kita perkaya dulu gitu ya diri kita dengan informasi dan wawasan tentang taman baca A itu. Tidak hanya taman baca A itu, tapi juga karakter daerah dan warga di mana taman baca itu berada, kayak gitu. Lalu kenali siapa audiensnya, orang-orangnya, pesertanya ya, maksudnya ya, pesertanya siapa, relawannya siapa. Kalau misalnya bisa dapat gambaran tentang background mereka jauh lebih baik. Anak-anak ini anak-anak umur berapa, lalu latar belakangnya seperti apa gitu. Kurang lebih dapat informasi awalnya dulu, dan itu cukup bagi kita sih untuk untuk berimajinasi gitu ya tentang taman baca itu dan apa yang terjadi. Lalu kita bisa mind mapping gitu, ide atau gagasan kita yang mau kita kembangkan ketika turun ke turun ke lapangan gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita mengembangkannya? Tadi kan pertanyaan kan lebih ke bagaimana itu bisa supaya tidak kaku gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu nih fakta dan intinya, nah kemudian kita kan mengembangkannya dalam mind mapping, lalu turun lapangan, lalu nulis gitu ya. Nah,
Kalau nulis itu udah pasti tadi aku lupa sampaikan juga sih di dalam presentasi. Penting banget untuk yang namanya menjadikan KBBI sebagai partner dalam menulis gitu. Jadi KBBI online kan udah mudah banget diakses gitu ya. Jadi ketika nulis pastikan kita ketika memilih diksi atau pilihan katanya cek dulu gitu. Kita tahu nih makna kata atau frasenya apa. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita bisa dapat inspirasi juga untuk bisa lebih lugas gitu ya. Menuliskannya di dalam artikel kita, dalam tulisan kita gitu. Kenapa? Karena kita tahu nih makna dari misalnya mengabaikan apa, makna dari misalnya ya sederhana aja, makna dari buku tuh di KBBI apa sih? Pada tahu nggak? Iya kan? Nah, kita kan jadi, misalnya kita lihat KBBI, oh kita jadi tahu buku itu artinya ini. Nah, jadi kita bisa pakai kata pengganti untuk buku itu di kalimat-kalimat setelahnya atau di paragraf-paragraf setelahnya. Itu salah satu bentuk cara bertutur juga yang lugas gitu ya. Jadi ketika ngomong buku itu yang nggak hanya pakai kata buku, tapi juga pakai istilah-istilah yang lain yang kita bisa ketahui dari baca KBBI, baca artikel-artikel yang pernah kita baca gitu ya, atau dari dari hal-hal yang pernah kita lalui gitu ya bersama buku gitu. Misalnya pengalaman kita tentang buku ya, dulu misalnya kita bilang buku adalah jendela dunia gitu. Nah, ketika kita mau masukkan ke dalam tulisan, kita tahu konteksnya misalnya anak pesertanya itu dengan baca buku di taman baca itu dia jadi tahu oh ada ya negara namanya Inggris gitu. Nah, kita karena punya pilihan kata yang punya memori tentang kata buku adalah jendela dunia, bisa menggunakan itu gitu di dalam tulisan kita. Lalu yang kemudian ada penting untuk memiliki seorang partner gitu. Itu gimana? Ya bisa siapa aja gitu, bisa mentor kamu, bisa teman kamu, bisa orang tua kamu gitu ya. Itu ketika tulisannya udah jadi suruh mereka baca gitu ya. Kalau saya sih lebih biasanya untuk tulisan-tulisan yang rada berat itu saya minta minta tolong mama baca. Kalau mama saya nggak ngerti berarti saya gagal. jadi ketika dia ngerti gitu ya, paham gitu tulisannya, maknanya apa, saya tentu akan tanya, ngerti nggak mah, ini gimana, enak nggak dibaca kayak gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti, saya akan coba cari pengganti deskripsinya atau narasinya atau penggunaan katanya. Terus kalau misalnya dia ngerti ya alhamdulillah gitu ya. Jadi gini, buat saya mama saya itu pembaca yang sangat sederhana lah ya gitu, bukan intelektual yang bahasanya perbendaharaan bahasanya tinggi dan banyak gitu. Jadi ketika mama saya bisa baca ya menikmati itu ya artinya tujuan saya tercapai gitu dan saya udah puas gitu. Kalau di kantor saya punya rekan gitu. Jangan perlu diingat bahwa jurnalis sekalipun itu punya masa-masa stuck gitu ya ketika menulis gitu. Ketika menulis gitu jangan segan untuk mencari pertolongan atau minta tolong gitu. Nah, salah satunya bisa dari rekan kerja. Misalnya, Mbak, Mas, tolong bacain dong. Kira-kira ini udah baik nggak, udah oke nggak penulisannya, lalu kelengkapan narasumber dan verifikasinya kayak gitu. Nah, itu penting banget punya teman yang kamu percaya dan bisa jadi mentor, atau ya seperti saya pilih mama karena ya saya yakin bahwa dia bisa mendorong saya menjadikan tulisan saya itu sesederhana mungkin untuk dikonsumsi gitu.
Baik Kak, terima kasih. Berarti kita tuh harus memperbanyak observasi, terus lebih akrab dengan KBBI, terus yang terakhir punya partner atau mentor buat konsultasi tulisan ya. Iya, iya. Baik Kak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, thank you. Ya, Gani, silakan Gani. Open cam-nya. Kayaknya tadi ngacung. Oh, oke. Sebelumnya suara saya terdengar, Kak. Dengar. Oke, selamat siang, Kak. Saya izin bertanya begini. Setiap storytelling, artikel ataupun berita tentu ya banyak gitu yang baca gitu kan. Banyak antusiasme untuk membacanya. Nah, untuk mengetahui target market si pembaca dari berita kita itu apa gitu, ataupun storytelling yang kita buat itu dapat disalurkan ke target market itu seperti apa, cara mengetahui target marketnya itu, Kak, seperti itu. Terus yang kedua, berita pasti tentunya ada hoax-hoaxnya ya, Kak, pasti. Nah, bagaimana cara Kakak menghadapi gitu berita ataupun dari serangan hoax itu, Kak? Biasanya kan berita yang faktual itu suka kena imbasnya juga, Kak, terhadap berita hoax itu, Kak. Ada contohnya nggak? Kira-kira gimana? Kayak misalnya berita apa ya? Pokoknya waktu itu tentang berita vaksin gitu. Berita vaksin tuh saya lupa, pokoknya si faktualnya tuh jadi kena imbasnya gitu, Kak. Jadi si faktualnya ini justru yang ikutan kecap hoaxnya gitu sama masyarakat. Maksudnya penulisnya jadi jadi kena imbasnya juga. Iya, dibully juga. Oh, nah, itu cara menghadapinya gimana, Kak? Oke. Terima kasih. Kalau cara tahu target audiens kita itu ya itu tadi, mulai dari kita itu mau tulis tampilkan, tayangkan tulisan kita itu di mana gitu. Tadi makanya saya awalnya nanya kan, nanti bakalan nulis di mana gitu. Mbak Uga tadi bilang akan di websitenya Sedekah Buku ya. Lalu ada juga tulisan-tulisan atau posting foto di akun medsosnya teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, itu jadi jalan awal untuk mengetahui siapa target audiens kita gitu. Target audiensnya Sedekah Buku siapa gitu. Bisa tanya Mbak Uga dan Mbak Khoir ya. Gitu. Siapa yang mau disasar gitu dengan tulisan-tulisan teman-teman gitu. Pertama bisa tahu juga dengan dari institusi kita. Kalau saya sih, kalau kita ya tahu dari risetnya kompas.com gitu ya, siapa ya pembaca kompas.com gitu, yang dominan umur berapa ya, dominan laki-laki atau perempuan ya, dominannya latar belakang pendidikannya apa ya gitu. Nah, terus dari observasi atau dari pengetahuan tentang target audience itu, kita jadi bisa menyesuaikan cara penulisannya, cara ambil angle-nya, lalu kita bisa juga sesuaikan pilihan-pilihan katanya kayak gitu. Jadi ya balik lagi dulu di mana kita akan tayangkan berita itu. Kalau kita kemudian cuman ya udah supaya ditayangkan siapa aja yang baca gitu bisa dapat gitu ya, bisa baca gitu, agak susah gitu. Kita harus paling nggak kita harus punya fokus dulu siapa target audiens kita gitu. Ya mungkin buat Sedekah Buku target audiensnya adalah yang pertama ini ya para pegiat literasi misalnya gitu ya, para pegiat literasi atau justru orang-orang biasa gitu ya,
pekerja-pekerja gitu ya yang peduli dengan literasi gitu. Nah, tujuan dari gerakan ini apa gitu. Jadi misalnya untuk mendorong mereka untuk terlibat di dalam program literasi, baik tenaga daya gitu ya, tenaga daya atau dana misalnya gitu. Nah, kita kan jadi tahu nih, fokusnya target audiensnya mereka gitu. Jadi kita akan bisa lebih fokus gitu memilih angle-nya. Misalnya jadinya ketika kita tahu fokusnya adalah pegiat literasi atau orang-orang yang peduli dengan literasi, kita akan ungkap nih betapa penting atau betapa besar manfaatnya Taman Baca A di daerah Cianjur misalnya gitu. Nah, tapi ada tantangannya seperti ini, ada kendalanya seperti ini, dan cara untuk keluarnya yang bisa dipikirkan hingga saat ini adalah seperti ini gitu. Kita ungkapkan gitu di dalam tulisan. Jadi target audience kita, para pegiat literasi dan pekerja dan mereka yang peduli literasi itu tahu apa ya yang bisa saya bantu gitu, apa yang bisa saya kerjakan supaya ini membantu gitu ya, membantu mengatasi tantangan atau kendala Taman Baca A di Cianjur, misalnya seperti itu. Seperti itu sih untuk tahu target audience ya. Kalau misalnya tulisan di medsos ya kita tahu sendiri siapa follower kita gitu ya. Kalau misalnya kamu menunjukkan misalnya di followersnya banyak kan ya memang teman-teman gitu ya, tapi juga misalnya ada adik-adik kelas pas di kampus yang tergabung di dalam majalah kampus gitu ya. Nah, itu juga bisa disesuaikan ini gaya penulisannya, gaya berbahasanya, pilihan katanya gitu. Seperti itu. Jadi yang mengenal ya teman-teman gitu siapa target audiensnya. Tinggal kita nanti menyesuaikan dengan itu. Tapi ya itu tadi ya terkait juga dengan pertanyaannya Betsy di awal tadi ya. Ini contoh ekstrim aja. Misalnya tadi kan nanya sekarang kalau misalnya minat masyarakat A, apakah media harus ikut bahas A gitu ya. Misalnya kita dari dulu itu ya selalu mendapati bahwa artikel-artikel tentang seks itu akan banyak pembacanya gitu, bisa jadi terpopuler terus gitu. Tapi sebagai media mainstream kita memutuskan dan kita punya standing point untuk tidak mengeksplor itu terlalu banyak, hanya misalnya berdasarkan studi-studi sains gitu, studi-studi sains yang emang penting gitu ya untuk seks itu ditujukan untuk kesejahteraan keluarga gitu. Jadi bukan eksplor yang macam-macam gitu ya, yang aneh-aneh gitu meskipun yang baca banyak, ya fakta juga mungkin gitu, tapi kita nggak memutuskan untuk tidak. Kita yang fokus pada bagaimana seks itu menunjang kesejahteraan keluarga. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita penting untuk mengetahui siapa target audience kita sehingga kita tahu harus bahas apa dan menyampaikannya seperti apa. Lalu yang hoax itu kalau sebagai jurnalis itu ya pantang sih untuk mengangkat hoax yang tugasnya justru mengkonfirmasi, memverifikasi hoax yang beredar gitu. Walaupun kita tahu bahwa hoax berkembangnya, menyebarnya jauh lebih cepat gitu ya daripada berita-berita konfirmasinya, berita-berita verifikasinya. Nah, itu gunanya jejaring sih. Saya misalnya punya jejaring adik-adik kelas saya, terus keluarga saya, keluarga inti, keluarga besar, ketika ada hoax gitu ya tentang vaksin bisa menyebabkan mati dini gitu ya, gitu. Biasanya kan beredarnya di grup-grup WA keluarga kayak gitu ya kan, yang nakut-nakutin orang-orang tua kita gitu ya kan, nakutin saudara-saudara kita ya. Kita sebagai saya misalnya sebagai jurnalis yang
yang lembaganya sudah memverifikasi bahwa itu hoax, ya punya tanggung jawab gitu untuk untuk mengedukasi keluarga saya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab kita semua, dan penting untuk memanfaatkan jejaring itu tadi untuk memberantas hoax gitu. Nggak bisa kompas.com aja atau detik.com aja atau Sindo lah atau apa gitu ya untuk menggelontorkan berita-berita verifikasi tentang hoax. Kalau cuman tayangkan berita gitu, tapi kemudian nggak banyak yang baca gitu, makanya nggak efektif gitu. Jadi makanya di-share ke WA, ke medsos dan sebagainya. Kita harus perangi hoax. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk menghadapi hoax juga perlu jejaring juga ya Kak? Ya. Ya. Itu penting. Ya, terima kasih banyak Kak. Iya. Oke. Sudah 3 penanya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih ya Gani. Boleh 1 orang? Sambil nunggu Kak, mungkin Kak boleh share nanti misalnya ke teman-teman di tugas untuk praktik menulis. Terus misalnya nanti mau di-tag ke Kakak via mana misalnya, entah itu Instagram boleh atau mungkin kemana gitu. Bisa di-tag ke Kak Caroline, terus bisa Kakak review gitu. Oh, oke. Oke, mau via email atau medsos ya baiknya? Email boleh, medsos boleh sih. Medsos mungkin ya, biar kita bisa lihat juga. Teman-teman bikin postingan misalnya sampai siang sampai nanti malam atau seperti apa. Biar belajar nulis feature. Iya. Oke, aku tulis di ini ya, di mana? Di chat. Ya. Kalau misalnya kirim email, bisa ini kali ya, mention dulu, misalnya saya yang dari pelatihan sedekah buku gitu, jadi takutnya nggak kelewat atau nggak ngeh gitu, iya. Oke. Ya. Oke, sip. IG sama Yahoo kali ya kayak. Oke. Kita nanti biasanya kan dari sesi kelas ada kayak assignment gitu untuk menulis ataupun nanti seperti apa. Nanti kita coba kabarin Kak Caroline ya. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu 1 menit. Oke, Betsy terakhir. Oke, Betsy. Oke. Halo Kak. Ya. Satu lagi pertanyaan Kak, kalau boleh. Tentang dalam melakukan wawancara, itu bagaimana sih Kak kita bisa memperoleh informasi yang banyak dari pertanyaan-pertanyaan kita, kayak mengolah pertanyaannya itu bagaimana ya Kak? Apalagi kan orang-orang itu kan beda ya, kayak orang di desa kita juga harus pendekatannya juga beda, nggak bisa langsung nanya bagaimana kayak gitu. Jadi bagaimana mengelola pertanyaan yang sesuai dan kita dapat informasinya banyak kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke. Kembali lagi awalnya itu semua dari mind mapping ide atau gagasan tadi gitu. Pokoknya kita gimana mau menggali atau mengobservasi kalau kita nggak tahu gitu, mau dapat arah kita tuh kemana gitu ya. Jadi baik untuk benar-benar merumuskan mind mappingnya itu dengan ini ya, dengan baik dulu ya sebelum turun ke lapangan. Nah dari mind mapping itu kita akan tahu siapa yang harus diwawancara gitu ya, dan kita bisa mulai dengan mendata siapa yang akan diwawancara, dan kalau waktunya cukup pikirkan juga alternatifnya. Jadi kalau misalnya si Pak
ini tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab, saya bisa kontak siapa gitu. Walaupun nanti kalau misalnya di lapangan si bapaknya bilang enggak, jangan wawancara saya, yang itu aja gitu. Nah, kita udah dapet kan gitu referensinya dia gitu ke misalnya Ibu B ini gitu. Nah, Ibu B ini kita juga perlu cari tahu juga latar belakangnya, walaupun direferensikan atau dirujuk oleh si Bapak A ini, kita harus tahu Ibu B ini siapa dan cukup mewakili nggak untuk menjawab pertanyaan kita dan memberikan keterangan sesuai dengan kapasitasnya kayak gitu. Nah, bagaimana kita mewawancara seseorang itu supaya supaya tetap fokus, ya kenali dulu siapa dia gitu ya. Kalau misalnya dia bupati gitu ya, misalnya dia bupati, tentu cara ngobrolnya akan berbeda ketika kita ngobrol dengan anak-anak gitu ya di dalam taman baca, yang peserta taman baca gitu. Kita akan memilih akan lebih mempersiapkan pertanyaan itu dengan detail gitu biasanya. Kalau kita menghadapi orang misalnya yang expert atau yang emang lebih lebih tanda kutip punya jabatan gitu ya, punya kuasa kayak gitu. Kenapa? Karena waktu mereka nggak banyak gitu. Waktu mereka nggak banyak dan kita perlu mendapatkan tanggapan atau respons mereka segera misalnya. Nah, kayak seperti itu. Jadi kita udah punya punya daftar pertanyaannya. Kalau udah punya daftar pertanyaan, kita bisa lebih bisa lebih terarah gitu mau bertanya apa, dan mereka akan lebih ini sih biasanya orang-orang yang sibuk dan punya banyak urusan itu biasanya akan lebih menghargai ya kalau kita itu udah udah tahu gitu kita mau nanya apa gitu, daripada kita ketemu dia lalu nanya ngalor ngidul gitu ya, dan dia merasa ini orang mau nanya apa dan mau gali apa sih sebenarnya gitu. Dari awal kita jelaskan ke dia gitu, misalnya Pak, saya mau wawancara tentang kenapa Taman Baca A tidak jadi dipindahkan ke wilayah ini gitu. Karena padahal sebelumnya janjinya akan dipindahkan karena misalnya lokasi yang sekarang sering dilanda banjir, misalnya gitu. Jadi kita perkenalkan dulu, saya Betsy, saya dari Sedekah Buku, saya mau wawancara tentang ini gitu. Setelah itu biasanya kalau misalnya mereka punya atensi ke situ, punya perhatian ke situ, mereka akan oke, bisa temui saya hari ini jam segini gitu ya. Dan kita perlu on time. Kalau bisa datang sebelum janji gitu. Bukan kalau bisa sih, baiknya datang sebelum janji gitu. Jangan sampai kita yang terlambat karena kita akan melewatkan kesempatan yang jarang-jarang terjadi ya gitu, karena kita kan tergantung waktunya dia gitu kan. Terus yang tadi list pertanyaan itu penting banget untuk dibuat, meskipun cara menanyakannya nanti nggak persis seperti list pertanyaan itu, paling nggak kita udah tahu gambarannya kita mau nanya apa gitu. Jadi itu akan mempersingkat waktu dan membuat kita jadi lebih pede juga gitu dalam wawancara, karena kita tahu kita mau nanya apa, kita mau mendalami dan mengobservasi atau mengeksplor informasi apa gitu. Seperti itu. Terus sesuaikan juga outfit juga penting, pakaian ya ketika wawancara, ketika mengetahui siapa yang diwawancara ya be proper, sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan suasana dan kondisinya aja. Kalau kemudian ngobrol dengan narasumber yang misalnya warga lokal gitu ya,
warga lokal atau anak-anak lebih saranin ngobrol sih. Prinsipnya ngobrol gitu, ngobrol. Ada baiknya mengetahui latar belakang budaya mereka gitu ya. Misalnya mereka misalnya yang pernah itu teman saya disuruh pulang karena pakai rok pendek gitu, mau wawancara di salah satu tempat lah gitu, saya bilang di salah satu tempat waktu itu mau gali tentang penemuan apa sih, bukan granat sih, apa perang gitulah, peninggalan perang gitu, tapi ke sana pakai rok pendek disuruh pulang gitu karena warga di sana ini ya secara budaya santun gitu ya, dan bagi mereka perempuan yang harus ini ya menutup gitu ya, paling nggak kakinya gitu, nggak harus tutup semua gitu, paling nggak kakinya. Ya udah pulang gitu ya, pulang digantikan temennya yang pakai rok panjang gitu. Itu cuman gambaran ekstrim aja sih, cuman gambaran ekstrim tentang betapa pentingnya mengetahui budaya lokal narasumber yang mau kita temui kayak gitu. Kalau saya waktu itu yang ketemu orang aborigin wawancara gitu ya, kayaknya nggak ngerti kan bahasa aborigin, ya bawa rekan gitu, bawa rekan yang ngerti bahasa aborigin gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ke mana, Betsy misalnya orang mana gitu ya, orang Jakarta misalnya gitu ya, mau ke Cianjur, ke pelosok Cianjur gitu, yang rata-rata di sana pakai bahasa Sunda gitu ya. Ya baiknya sih punya partner, punya teman, ajak rekan gitu ya yang ngerti bahasa Sunda gitu. Itu bisa memperkaya sih. Biasa kalau mereka sangat lokal dan sangat tradisional, itu bakal lebih keren sih observasi di lapangannya menurutku. Karena mereka melibatkan budaya di dalam kehidupan dan interaksi mereka gitu. Oke, makasih Kak. Jadi intinya kita harus benar-benar matang persiapannya, Kak. Dari mulai outfit nyampe latar belakang dari kondisi lingkungan dan orang tersebut, ya kan? Iya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you, Kak. Jadi reminder juga nih buat nanti kita persiapan ya. Karena minggu depan mereka sudah mulai bergerak masuk ke kampungnya masing-masing. Jadi harus memperhatikan budaya setempat, terus juga ya tadi ya, kalau kemarin di reminder selain kesehatan dan keselamatan, berarti juga tadi ya penerimaan gitu ya, supaya kita terima dengan lebih mudah gitu ya. Setidaknya dari outfit dulu, outlook gitu. Ini bakalan ke daerah yang dekat rumahnya atau ini sih atau benar-benar ke daerah yang baru gitu. Mereka ke daerah yang baru, Kak. Jadi ini mahasiswa mahasiswanya jumlahnya 14 dari 10 atau 12 kampus kalau nggak salah ya, teman-teman. Soalnya ada yang sama kampusnya, ada yang beda juga. Dan mereka akan masuk ke tempat yang baru, benar-benar kayak kalau saya bilangnya live in. Ini jadi kayak magang di perpustakaan. Mereka akan tinggal kurang lebih 500 meter dari perpustakaan gitu. Dan stay di lokasi kurang lebih, hai, bocil. Kurang lebih sampai pertengahan Desember, Kak. Jadi kita pengennya mereka bisa membuat tulisan, tadi entah nanti kampanye di media sosial masing-masing atau media sosialnya Sedekah Buku, dan juga tadi ada rencana bikin kompilasi cerita dalam bentuk buku gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Caroline untuk waktunya. Saya sama-sama, terima kasih. Apabila diterapkan harus dimulai. Rajin baca dan harus dimulai. Iya. Oke, teman-teman, sebelum ini kita akan foto bareng dulu. Boleh teman-teman gabung, buka kameranya.